Jamal tegese bagus. Ambagusi ilahi kalimat tauhid. Ilaha mamfi marang petang perkara. Tuwa enom bagus Allah. Nah, keterangan sekarang. Jamal itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jamilun itu Jamal itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan Jamilatun. Sampeyan anggap Jamal itu ganteng, Jamilatun itu cantik. Ya anak namanya Jamilah, berarti cantik Jamilah. Nggih Jamilah. Kak Jamal berarti laki-laki. Ning Jamilah berarti perempuan. Jamal tegese bagus. Ambagusi ilahai kalimat tauhid. Setelah ilah kan ilaha. Setelah la nggih. La kemudian ilaha. Memang ilaha itu jamal. Kan kalimat tauhid dibagi 4 kan? La. Kemudian ilaha. Lah ini. Yang ketiga ilah. Yang keempat Allah. Jadi 4 itu kamal, jamal, jalal, kohar. Kalimat tauhidnya la ilaha illa Allah. Hitungannya 12, 16, 10, 12. Hitung-hitungan. Saking ngabote wong ngaji tauhid kepingin duwe pangeran. Kepingin duwe. Soalnya apa? Akeh wong gak duwe pangeran. Nek atine gak ono tauhide, pasti orang tersebut tidak punya Tuhan. Atau agak sabar dikit, belum punya Tuhan. Ya saya umumkan, pengumuman hati itu kalau ada tauhidnya, itu pertanda punya Tuhan. Khusus bagi orang mukallaf. Mukallaf apa kalaf? Mukallaf itu umurnya cukup dan tidak kumprung, tidak edan, tidak majnun, tidak gila. Itu mukallaf, wajib ngaji seperti ini. Ya jangan hanya la ilaha illallah gitu saja. Enggak cukup. Tekor. Umpama mobil akinya tekor tanda merah pada layar di depannya itu. Makanya tanda merah bahaya. Orang bahaya di alam akhirat, maka hatinya tidak ada tauhidnya, tidak ada setrum, udah tekor. Ketotnya ini, biar ketot namanya. Ketotnya mobil itu. Enggak, ibarat sekarang entah pakai IC, sekarang kan lebih maju lagi. Kalau dulu kan kurang. Manual sepeda aja dulu ya pakai platina, sekarang kan tidak. YDI. Nah, ibadah juga gitu. Nah, ibadah itu yang asli tidak ada rasa payah, capek, tidak ada. Aslinya yang tidak capek. Kalau kita sholat syariat capek apa enggak, apalagi tarawih. Wah jelas capek. Zaman kadang-kadang aku tak di belakang aja. Kenapa? Ya nanti kalau ngelimput supaya enggak ketahuan yang lain. Ya semuanya kalau di belakang semuanya harus bagaimana? Harus di depan dong. Sabu subuh bakum. Wa inna tasyata subuh bimin iqamatis sholat. Ya tetap di depan dulu. Kemudian belakangnya menyusul. Walaupun kita di belakang ya baris keberapa tadi Bu. Bukan belakang suana, tidak. Di sini masih longgar. Jamaah ini aja nih kalau diminta itu yang diminta itu ya nggak pakai sembahyang, langsung besok itu warga gitu. Rata-rata seperti itu. Wis rasa-rasen kerja, nek esuk ya bayaran akeh tapi gak
kerja. Ya nggih, nek iso urip ini cantik terus Pak Patek apa jenenge elek gitu terus karepe iku seperti itu. Ya enggak gitu, itu enggak sehat. Yang kalau yang seperti itu ada ya boneka itu cantik terus. Ya, sama kan bukan boneka. Boneka sembahyang enggak diterima karena tidak ada akal. Lah orang yang tidak ada akalnya sembahyangnya enggak keterima. Siapa yang tidak ada akalnya? Otak enggak diisi kamal, jamal, jalal, kohar. Ini sama dengan enggak ada akal. Kalau enggak ada akal, maka orang sholat seperti itu nilainya sama dengan patung. Masa patung ada otaknya? Kono umat sing kaya ngono. Enggak ada ya? Nah, jangan sampai kita itu disamakan dengan patung. Dingajikan tauhid. Insya Allah yang ada kisruh seandainya di dunia ini atau di dunia internasional atau di YouTube atau di internet kisruh ngaji tauhid, saya yang bertanggung jawab. Apa orang-orang rebel tentang Allah bisa dilihat? Saya bertanggung jawab. Yang tadi terangan jelasnya, otak kalau tidak diisi dengan mu'taqad seket itu sama dengan tidak punya akal. Tapi kalau otak diisi mu'taqad seket baru namanya punya akal. Ngaji seperti ini nggak ada orang berani. Guru saya sendiri nggak berani bilang seperti ini. Saking aja saya orang dablek. Ya termasuk orang dablek ini. Allah menjadikan seperti itu karena satpamnya adalah Allah. Ya jangan keliru saya bilang satpam kok nilainya Allah sepatu brok besar itu. Ya enggak. Ya biar saya bilang satpam tapi enggak pakai sabuk koperling. Enggak ada. Seperti satpamnya siapa? Ya sampean kerja-kerja itu ada satpamnya. Ya jangan ditiru seperti itu. Ngaji seperti ini yang nyatpami langsung Allah. Saya didang-dangi oleh Allah. Kenapa didang-dangi? Ibarat saya itu air, saya masuki badan saya. Ibarat apa? Ikan di dalam apa? Air, akuarium. Ya jelas saya didang-dangi Allah nggih. Majedub bibi karil ulum. Jadi jamal artinya adalah baik utawa memperbaiki ilahanya, ilaha berarti kedua kan, ilahanya kalimat tauhid ilaha mampi mengandung 4 permasalahan, 4 perkara. Apa itu? Tua, muda, bagus, jelek. Di dalam tempat ini saja, apa di dalam tempat ini ada yang usianya tua? Ada saya, ibu itu. Kalau apa ini jembakar ini antara tua dengan muda. Kalau saya ini apa saya? Saya ini arek tuwek. Ya, arek tuwek. Bukan orang tua, arek tuwek. Arek nom kan api, ya, makanya saya enggak api termasuk arek tuwek. Yang tua, yang muda siapa? Yang Mbak ini muda. Nah, Mas ini muda. Mas itu muda. Muda. Umi jangan iri, ikut campur, Mi. Enggak usah. Ini gak zamannya, ini lain. Apa muslimin? Enggak usah ikut. Enggak ikut. Lewat. Yang muda ini Mas ini. Nah, itu singitan itu. Itu yang muda ya. Tapi aku itu muda apa tua? Ya enggak muda, enggak tua. Punya Tuhan itu yang enggak ada umurnya gitu loh. Nah, sampean dengan saya kan ada tua, ada muda. Karena ada tanggalnya lahirnya itu. Nah, kalau Allah dilihat dari sekian kitab sebanyak dunia, lah tanggal berapa Allah ada? Enggak ada tanggal. Punya Tuhan yang enggak ada tanggal gitu loh, nggih. Ini ngajinya ngaji tauhid. 4 perkara itu tua, berarti satu ruangan ini kan saya tua dengan ibu itu wis gitu aja. Kemudian yang muda, Mbak ini, Mas Biko, Mas Bio, terus Mas itu. Ya, namanya siapa itu? Apa? Mas Haki ya? Oh iya enggak apa-apa. Itu kan termasuk muda.
Yang lainnya sudah umur sekian nggak usah iri. Saya nggak usah iri. Ibu jangan iri ya dengan anak-anak itu. Kita itu sudah tahu garam, tahu uyah. Nah kemudian ada yang ganteng ini. Bagus sih loh ganteng di dalam ruangan ini maksud saya. Gak usah lihat di jalan raya. Terus gak sok ngitung kan. Yang ganteng siapa nih? Loh Mas Bio. Mas Piko ya. Nggih. Kalau saya enggak loh. Berarti kan ada. Mungkin nanti saya tunjukkan apa maksudnya gitu nanti. Terakhir apa? Jelek. Ini ada yang jelek. Ada. Saya juga ya ikut jelek kok. Ibu ya termasuk jelek loh. Ya. Terus maksudnya apa? Gini. Asalkan kita sudah belajar 12 ditambah 4 tadi kan 16. Asalkan kita sudah belajar mudeng gak mudeng, paham gak paham, tapi saya nerangkan kan jenengan terdengar. Tapi jenengan kan gak fokus. Waduh bingung aku ngene ngitung-ngitungan. Kan gitu toh. Biar gak apa-apa. Tapi sampean kan sudah dinyatakan belajar kan? Sampean sudah masuk la ilaha. Lah la dengan ilaha itu adalah istighna. Orang meninggal dunia itu kalau tidak istighna, jebolnya roh itu, keluarnya roh pasti bersamaan dengan iftikor. Lah keterangan saya kan masih kamal dengan jamal. Kamal dengan jamal kan istighna. Sampai sekarang sudah masuk istighna. Enom, tawa, bagus, olo, baru pane ganteng, terus elek, tawek, enom, enggak masalah. Sampai santai saja, sudah tercantum di dalam kalimat tauhid. Besok ada harapan kalau orang itu sudah di dalam kalimat tauhid, kemana saja, ngalor ngidul ngulon ngetan, pasti di dalam husnul khotimah ke depannya. Ke depannya seperti itu. Tapi sekarang saya servis belum selesai. Ya, tadi kan bengkel. Bengkel apa? Bengkel hati. Belum selesai. Tapi jenengan sudah saya kasih rambu-rambu. Lanjutkan ngaji ini agar yang jalal dengan kohar, iftikor ini pas. Nah besok kalau khataman, Bapak Ibu saya terangkan. Ini kan masih belum khatam. Kan jenengan kan saya cerita itu belum bisa praktek kan. Nah belum bisa praktek. Masih teori yang saya terangkan. Itu saja belum maksimal. Dimengerti oleh masing-masing. Ini enggak apa-apa. Walaupun enggak ngerti enggak apa-apa. Kalau saya ngizini ya sudah. Pokoknya dengan terdengar suara gitu aja. Karena manfaatnya orang ngaji bukan harus hafal. Satu, harus berhadapan dengan wajahnya. Yang kedua, harus terdengar suaranya. Kan sudah. Yang ketiga, nyemak sama-sama nyemak kepada halaman berapa misalnya. Kan sudah. Enggak dituntut hafal. Dan banyak orang makrifat kemudian lupa pelajarannya banyak, termasuk jenengan. Langganan apa maneh pikiran rusuh kayak ngene. Sak karu-karuan dolek pacar gak mari-mari ya boyang tauhid bengong kabeh. Ya apa tombok gak oleh. Jangan tombok apa menimen aja uangnya tukokno apa gitu lah. Enggak oleh iki Mas gak oleh tombok-tombok nggih. Oh jangan-jangan bal-balan tombokan. Delokane delok TV alasane. Ya polisi yang enggak nete aja lihat TV, tapi enggak taunya cocokan berapa. Embu, kamu berapa? 20.000 misalnya. Ya polisi enggak tahu. Yang pinter malingnya. Enggak ada tombokan. Dihilangkan semuanya. Maksiat-maksiat dihilangkan. Apa musyrik, zina dihilangi semuanya. Saya sendiri aja diajak orang enggak mau. Enggak mau. Masih dibandani dikasih apa, saya enggak mau. Punya hati seperti itu. Dihilangi semuanya dengan bersamaan dan ngaji tauhid ini ya. Diiming-iming apa dengan anak laki-laki misalnya, mbak ini diiming-iming laki-laki apa. Jangan mau.
Laki-laki juga situ diiming-iming, perempuan jangan mau. Harus teguh, ngaji tauhid harusnya tegak, hatinya bening. Sholat segitu juga. Melihatnya melihat kepada zat, nggak boleh lihat tembok, nggak boleh lihat benda-benda yang di sekitar, nggak boleh. Bahkan jenengan melihat makanan, di hadapan makanan pas sholat, memang kamarnya cuma sedikit, jadi tempatnya sholat itu langsung di situ ada jangan kunci, ada dadar jagung gitu ya, nggak apa-apa. Tapi bagi orang makrifat harus melihat sebelumnya, Mbak. Nah, saya ngomong ngegles gini, ya belum tentu iku nyantol. Kaifa yutasawwaru ayyak jubau syai'un. Bagaimana Allah tidak bisa dilihat? Wa wadhara qabla wujudi kulli syai'in. Padahal Allah itu jelas sebelum dadar jagung. Oh, gak enak sering ngomongnya. Misalnya loh, ini ketepannya dari jagung, nanti ketepan, ya pindangnya apa? Ya pindang, kalau sausnya apa? Enggak apa-apa. Ini pendidikan tauhid. Jadi Bapak Ibu, panjenengan sudah masuk kategori, masuk kalimat tauhid. Saya mendaftarkan syariatnya. Nah, saya ngajar ya, saya mendaftarkan. Nah, saya saksinya bahwa jenengan ini masuk kalimat tauhid, saksinya saya. Karena besok minta pertanggungjawaban, siapa yang ngajari kamu? Seperti itu. Makanya ada guru satu, ini ngatasi 40 orang. Misalnya Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, besok diserahai oleh Allah menurut Al-Quran 40 orang. 40 orang disuruh memimpin untuk masuk ke Ashabul Yamin. Rahmatal lil alamin, masuk ke dalam surganya. Untuk kasarnya berbicara seperti itu. Yang orang baik-baik dipimpin orang satu, masuk 40 orang. Selebihnya lagi 40 orang. Orang lagi 40 orang. Seperti itu besok. Kalau kita nggak punya grup, bukan grup WA, bakas grup otak ini larinya ke WA. Ya siapa yang garung ya. Grup itu gini, grup muksinin, grup mukminin, grup muwahhidin, seperti itu. Nah, seperti itu. Mukminin itu apa? Orang yang beriman. Muksinin, orang yang baik. Muwahhidin, orang yang bertauhid. Itu grup kita. Itu grup itu. Nah, kalau kita hanya Islam saja, walah nggak cukup. Tekor. Yang dimakan itu 1 minggu misalnya 1 juta, ternyata dapatnya hanya 100.000. Tekor. Syariat itu tekor, banyak tekornya. Syariat itu kan cuma ibarat mobil kan cuma 1 roda. Normalnya roda kan seperti Mas tadi kan jemput saya. Roda minimal kan 4. Nah itu syariat itu punya roda 1 tok, yang 3 gembos. Kira-kira berani nggak menjalankan mobilnya? Ya rusak. Makanya orang syariat pergi ke akhirat nggak nyampe ke sana. Orang syariat itu kalau nyampe ke surga nggak bisa nyampe karena banyak cuma 1. Oh dibilangi ilmu itu 4, mobil itu minimal roda 4. Syariat torekot, hakikat, marifat. Orang baik itu apa? Orang baik itu jamal kan bagus. Orang baik itu al-ma'rifatul ma'bud, sembahyang harus tahu yang disembah. Jadi tidak usah dengan neko-neko ngaji ke sana-sana, nggak apa-apa. Terserah jenengan, tapi jenengan kan harus mendalami tauhid dulu. Setelah itu silakan ngaji ke sana. Jangan sampai ngaji ke sana yang tauhidnya nggak ada. Akhirnya bisa sembahyang tapi tidak bisa sholat. Ini memang bina sholat ini. Ini bina sholat, kamal, jamal, jalal, kohar. Ini bina sholat. Jadi jenengan besok supaya bisa sholat. Ini tandanya yang belum pernah khataman, belum pernah makrifat, bisa sembahyang tapi tidak bisa sholat. Padahal mahal sholat daripada sembahyang. Cuma orang Jawa kebablasan. Yang makrifat orang Jawa kebablasan. Jagakno yang sholat tapi nggak ada sembahyang. Akhirnya makrifatnya orang Jawa nggak pakai sembahyang tapi makrifat. Nah, kalau saya tidak,
Marifat tapi syariatnya harus bapu. Harus bapu. Ibarat roda tadi, bautnya harus betul-betul keras. Nah, syariat itu kendor. Kendor cuma satu bisa. Nggak bisa orang syariat nyampe surga. Tidak bisa, saya corek 100%. Suara saya masuk ke internet. Saya minta menjawab. Saya sudah mati-matian ngaji tauhid ini. Kenapa? Karena musuhnya Allah sudah beredar di atas tanah. Dajjal-dajjal sudah masuk semua. Jangan-jangan menjadi takmir masjid, tapi menjadi ulernya tauhid. Jangan-jangan menjadi kiai, tapi ternyata menjadi penyakitnya tauhid. Oh, banyak seperti itu. Saya yang ngobati. Saya enggak seperti itu. Dunia saya bilangi tentang tauhid, barangkali ada bahaya. Panggil saya dengan tauhid. Mau melihat Allah di lapangan, kemudian saya disoting, siap. Sampai seperti itu, Bu. Makanya dulu kan saya sampaikan, kalau seperti itu berani berhadapan dengan banyak ulama, berani. Apa enggak berani? Otak kadung kemasukan kamal, jamal, jalal, kohar, sudah sempurna. Ibarat roda tadi jemput saya, rodanya genap 4. Kan jemput saya rodanya 1. Ya sepurane agak gelem aku. Akrobat ya. Ada 4. Lanjutkan, Mbak, kalau ngaji seperti ini walaupun kuliah nggak apa-apa, tapi kuliah nggak ada pelajaran seperti ini, nggak ada. Tapi saya nggak mau di pertuan, nggak mau saya. Dijadikan apa-apa di kampung juga saya nggak mau, di belakang aja. Entah saya nggak karep blas pokoknya. Yang didik orang agar ya tahu nggak ditahu, yang nggak marifat jadi marifat, sudah beres seperti itu. Berarti dalam ruangan ini ada yang tua, saya, ada yang muda, ya sampai itu ada anak-anak itu. Ada yang rupanya bagus, ganteng atau cantik. Kalau saya gak kebagian belas. Elek. Yang jelek ada siapa? Saya, ibu itu, Pak Haji Muslimin, Marino, yang terima aja lah. Oh gitu aja kok mangkel apane. Tahu kita gak oleh. Kan dibilang batang gak oleh mangkel kok. Pak Rahmat loh yang nggak hadir sekarang, kan sudah kemarin digemblengi kan, nggak ada mangkel, padahal ada di bodoh-bodoh, di badang-badang, ya tertawa aja, ya itu tandanya ada hidayahnya. Ini ada yang ada yang dibilang seperti itu terus mangkel ada tak? Kalau saya nggak sedikit pun nggak ada mangkel. Wah Pak Ustadz itu welek pol-polan babah. Macane wong ana tanggale pasti elek kan. Besok ya iku, besok kalau sepuh ya elek mik jenengan piye. Enggak mungkin seperti itu, saya gak ngandel aku. Ya saya tambah nemen. Sekarang ya saya lihat tangan saya kok kisut bagaimana. Saya tak kencang naiku obatnya apa ya obat tapi miniko biasa ya. Enggak usah saya lagi enak payu ae lho wis. Tahu payu nimpa duda enggak payu paling itu. Selamatnya enggak duda. Selamatnya enggak duda dadi yo enggak payu wis gak didol. Ya wis. Ya, jadi seperti itu, angan-angan sendiri. Walah, ini kan masih normal. Umpama duda gitu loh. Payu apa enggak? Enggak payu wis gak didol. Berarti Tuhan yang asli itu nggak bisa dijual. Lain dengan tulisan Muhammad dengan apa? Sebelahnya Allah dijual bisa apa enggak? Pokoknya Tuhan yang bisa dijual itu tidak boleh disembah. Yang bisa dijual loh. Kalau zatnya Allah siapa yang menjual zat? Nggak ada, yaitu yang asli. Tuhan yang asli tidak dijual belikan. Lain dengan Lata, Hubal, Uzza dijual bisa. Ayo pangerane sing gedhe 300.000, ya rada cilik 275, ya rada cilik maneh 220. Ana pangeran regane akeh nggih ya. Sampeyan beli keramik, ada tulisan Allah enggak yang modal sekarang? Ada, dengan jajar dengan apa? Berdampingan dengan apa?
Muhammad. Hurufnya berapa Allah? 4. Terus lafaz Ahmad, Muhammad 4. Kamal, Jamal, Jalal, Kohar nerangkan berapa? 4. Kalimat tauhid dibagi 4. Kamal, Jamal, Jalal, Kohar. La ilaha illa Allah. 12, 16, 10, 12. 4 permasalahannya. Makanya Jepang membuat mobil minimal roda 4. Makanya orang dinamakan punya ilmu kalau ilmunya genap 4. Lah 4 itu ngambil aplikasi. Aplikasinya adalah tauhid. Di dalamnya adalah mu'taqad seket. Ibarat mu'taqad seket, mobil itu ada joknya, di mesinnya ada sekernya, ada pil seker. Seperti itu. Akhirnya bisa normal dinaiki. Akhirnya dibawa kemana saja. Nyampe. Ke Borobudur nyampe. Ibarat kita ke surga nyampe. Oh, enggak ada bannya ke surga. Syariat itu ban satu. Apa lari ke surga enggak nyampe. Mana orang syariat yang rewel? Ya saya garap semuanya. Apalagi ngaji disaksikan orang banyak. Jangan nyekseni sendiri seperti ini. Keterangan untuk Jamal, apa Jamal tadi? Bagus, orang baik. Ternyata hurufnya sifatnya sebanyak 16. Contreng selesai.